3 jam kemudian setelah melakukan enak-enak, aku dan Tuan Sen, apakah ini termasuk selingkuh, hah? Apakah yang sedang aku lakukan sih? Batin Kuan Liu. Apa yang sedang kau pikirkan sih, hai? Tidak apa-apa, Tuan Sen. Jangan terlalu dipikirkan dan jangan merasa bersalah. Anggap saja hari ini sebagai pelampiasan diri. Kau akan bangun besok dengan awal yang baru, kata Seng Yuan yang menyemangati gadis cantik itu. Aku tidak pernah membohongi para gadis-gadis, kata playboy cap kampak itu. Aku hanya pandai menggali keinginan yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Apakah ini keinginan terdalamku? Mengenalku lebih baik daripada aku mengenal diriku. Naliriku sebenarnya mendambakan pria seperti Tuan Sen ini, batin Nona Qui. Jadi, di mana aku melakukan kesalahan, Tuan Sen? Matamu, gerakanmu, caramu bertingkah, hal-hal yang diinginkan alam bawah sadarmu. Sepertinya sungling benar. Pria seperti dirimu bisa dengan mudah memakan gadis dan tidak meninggalkan apapun pada mereka. Setidaknya aku tidak akan langsung memakai celanaku dalam berpura-pura tidak mengenalmu, kata Seng Yua. Tapi aku merasa hubungan kami sudah tercemar. Ting, dasar gadis bodoh. Apa kau benar-benar berpikir romansa onlinemu itu cinta sejati? Kata Seng Yuan yang menghina wanita ini. Heh, apa kau tidak berpikir begitu? Kalian berdua belum pernah bertemu secara langsung. Perasaanmu sepenuhnya berdasarkan teks dan pesan suara. Sebagian besar hanya ada di kepalamu saja tanpa terlihat nyata. Semakin sempurna kau membayangkannya, semakin kecewa kemungkinan besar kau akan merasa saat bertemu, kata Seng Yuan. Aku akui kau ada benarnya, Tuan Sen. Tapi saat kau berbicara, bisakah kau berhenti menyentuhku seperti itu? Kata wanita yang tampaknya sedang dielus-elus bagian melon bawah. Anjir, kukira kita tidak perlu menjadi orang asing lagi. Oh, agak sulit untuk tidak menahan keinginanku. Berhenti duduk dan bicara, ayo kita mandi. Mereka pun memutuskan untuk mandi bareng. Setelah itu, 1 jam kemudian setelah mandi bareng, Tuan Sen, aku tidak bisa membayangkan bagaimana pacarmu biasa mengatasi ini. Rupanya di sini Kyung Ling tidak bisa berdiri, kakinya gemetar menahan kekuatan dahsyat dari nuklirnya Seng Yuan. Itu hanya hal dasar, dia sudah terbiasa lama-kelamaan, kata Seng Yuan sedang memakai bajunya. Tampaknya sambil menoleh, Seng Yuan melihat tingkat kecintaan Kuang Li ini naik menjadi 60%. Omo Shirai, orang ini ternyata bisa menjadi simpananku selanjutnya. Asisten Ji, benarkah mendapatkan poin kasih sayang, memadamkan api benar-benar cara yang terbaik? Ambil uang ini ketika kamu punya waktu luang beberapa hari ke depan. Pergilah memilih beberapa barang di butik mewah dan kirimkan tagihannya padaku. Aku akan membayarnya. Tiba-tiba wanita itu mendapatkan uang jatuh dari pohon durian yang kena kepalanya. Wow, 50.000 yuan alias 50 juta. Tidak pernah diterjemahkan ke dalam hatiku uang sebanyak ini. Aku jadi tercengoh oleh uang gede ini. Aku mengira Tuan Sen akan bermurah hati, tapi tidak semurah hati ini juga kali. Ini mah boros banget, kata wanita itu dalam hatinya. Terima kasih Tuan Sen atas bonus akbarnya ini.
konyol sekali aku ini. Aku baru saja berkata tidak melakukan demi uang tapi sebagai transaksi, dan sekarang aku mengambil uang itu dengan begitu cepat. Batin wanita yang telah melayani Seng Yuan itu. Tamatlah aku, tamat. Aku mungkin tidak bisa kembali lagi ke jalur yang benar. Batin wanita ini. Tapi Tuan Sen, apakah aku bisa mencari Anda lagi? Tanya wanita itu sembari terbata-bata. Tidak mungkin. Aku hanya ingin bersenang-senang selama perjalanan. Apa dia benar jatuh cinta padaku sekarang? Batin Seng Yuan. Jangan salah paham ya Tuan Sen. Aku juga sudah merencanakan perjalanan. Aku akan mengambil cuti tahunan bulan depan. Dan Star City ada dalam daftar perjalanan. Tapi aku tidak punya teman di sana, kata wanita cantik itu yang pengen merasakan rudal sakti milik Seng Yuan lagi. Tentu kita sudah bertemu Dewi. Hubunganku saja kalau kau ada waktu luang ke kotaku. Tunggu sebentar, bukankah kau bilang punya pacar? Aku akan mengunjungimu bulan depan, kata Seng Yuan yang tampaknya pengen lagi menjalin hubungan dengan wanita cantik molek itu. Aku rasa aku tidak bisa menghadapinya sekarang. Aku terlalu menemukan jati diriku yang sebenarnya. Mungkin kamu benar, aku terlalu mengidealkan di kepalaku. Meskipun aku tidak mengatakan hal-hal itu untuk merusak hubungannya, kencan online terlalu banyak ketidakpastian. Ini mungkin hal yang baik untuk asisten G, tapi pertemuan sewaktu-waktu bisa berubah pikiran. Mungkin besok kamu tidak akan merasa seperti ini lagi, kata Tuan Sen yang ganteng itu. Mungkin. Sudahlah. Selamat malam Tuan Sen. Kalau begitu kau memutuskan tidak ingin melakukan pekerjaan ini lagi, kamu juga bisa mencariku di Star City. Oh Tuan Sen, apa kau berencana menjadikanku sebagai simpananmu selanjutnya? Tidak akan menyebutnya begitu. Kamu akan bekerja untukku dan aku membayarmu. Tentu saja kamu juga perlu memenuhi tugas sebagai pacar sementara bila diperlukan, kata Seng Yuan. Menarik. Omoshiroi. Pertama kalinya aku melihat seorang menjadikan status sebagai simpanan terdengar begitu halus dan enak didengar telingaku. Begitu ya. Selain menjadi pacar sementara, apakah kau mempekerjakan lain yang perlu aku lakukan? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Kamu punya waktu sebulan untuk memikirkannya. Tawaran ini kadaluarsa setelah itu, kata sang MC. Ini dia jebakan offset buat para wanita. Memiliki kepala pelayan pribadi di hotel mewah akan sangat berguna. Lagi pula kepala pelayan G sudah memiliki 60 poin kasih sayang untuk. Jadi dia bisa menghasilkan pendapatan kapan saja, batin Seng Yuan. Oh, kepala pelayan G, kita sudah kembali, kata Kwang Liu. Saingan beratnya. Jika kau membutuhkan sesuatu, bicara besok saja. Aku lelah sudah pijit-pijit. Lucu sekali. Kau bilang tidak melakukan spa untuk Mr. Sen, tapi kau malah melakukannya juga ya kan? Sok suci lo. Beberapa orang ini benar-benar munafik dan seperti tidak pernah disentuh orang saja. Kata pedas dari kuali ini. Apa kau menunggu di sini sepanjang waktu hanya untuk mencemoohku dan mengatakan hal-hal buruk itu? Apa kau murka itu karena tadi tidak mendapatkan jatah kasih sayang Tuan Sen, ujar wanita ini. Aku tidak bisa bilang aku marah. Aku hanya berpikir berapa orang bermuka tebal, tembok dan gedek tidak mau tahu apa yang dilakukannya. Kau berlagak lebih polos daripada orang lain, tapi kau hanya seorang wanita murahan saja, ujarnya. Oh, kau berbicara begitu kasar, kau pasti marah, tapi jujur saja ya, seharusnya kau marah deh. Lihatlah yang kuhasilkan. Tuan Sen cukup dermawan, dia mentransferku 50.000 yuan dan memintaku untuk memilih beberapa hadiah di butik mewahnya. Lihatlah,
Uangnya sudah masuk ke rekening pribadiku. Ya, Zuling, berapa banyak yang biasa kau dapatkan dalam satu malam, ha? Seharusnya sekitar segini kan? Pak Sen ini juga bilang pelayanku hebat dan dia ingin mempertahankanku. Suling, apakah pernah bertemu klien sejumbo ini, ha? Itu sapi gemuk loh Tuan Sen ini. Kamu pernah menemukannya? Bagaimana kau bisa mengatasinya? Aku sendiri juga tidak tahan dengan Tuan Sen ini, kata wanita cantik itu. Ih, kurang ajar. Kau mempertahankan Tuan Sen, tidur dengannya satu malam dan dia hanya mempertahankanmu. Kau pasti bermimpi basah. Aku tidak akan membuang waktuku denganmu. Tampaknya wanita ini benar jengkel. Anak salah saingan si Kuang Li ini. Dan tampaknya dia saking jengkelnya juga kehilangan keseimbangan mau jatuh. Aku terlalu menghargaimu sebelumnya. Memikirkan bagaimana aku mungkin tidak akan menjadi rekan kerjamu lebih lama lagi. Aku benar-benar tidak ingin menahan diri lagi. Batin wanita ini. Tentu saja aku akan berada di sisi Tuang Sen selamanya. Apa yang baru aku pikirkan, bukankah itu berarti aku pada dasarnya setuju untuk menjadi pacar simpanan Tuan Sen ini? Batin wanita cantik yang menjadi manajer hotel itu. Oke guys, episode 81 pun sudah sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Selamat menunaikan hari raya Idul Fitri yang merayakannya. See you.